Pemirsa dan sahabat Excellent, mari ikuti perbincangan saya dengan Ibu Sinta Wijaya Kamdani berikut ini. Bu Sinta, motivasi apa sih Bu yang selalu membuat Ibu bersemangat untuk mencapai yang lebih baik untuk kedepannya? Saya rasa motivasi saya yang utama adalah tentu saja saya merasa tuh saya selalu belajar ya. Jadi belajar itu tiada henti dan dari berbagai pihak, dari siapapun juga kita bisa belajar. Jadi dengan dorongan untuk selalu mau belajar dan selalu mendapatkan ilmu gitu. Jadi motivasi saya itu gitu. Jadi dalam semua pengalaman yang saya dapatkan itu karena saya selalu ada awalnya mau belajar. Yang kedua, saya juga melihat bahwa saya ingin selalu memotori sesuatu gitu. Karena orang mengatakan, kamu punya waktu dari mana sih, kegiatan kamu begitu banyak dan segala macam. Saya melihat bahwa kadang-kadang kita perlu motor gitu, bahwa mungkin tidak perlu kita lakukan sendiri, tapi harus ada yang mulai gitu. Karena inisiator ini kalau tidak dimulai, kegiatan itu tidak bisa berjalan ya kan. Jadi saya percaya bahwa kadang-kadang kita harus jadi motornya gitu untuk ini bisa bergulir. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita juga bisa membangun satu network gitu. Jadi buat saya motivasi untuk bisa ada satu connectivity gitu antara manusia. Jadi saya banyak sekali melihat bahwa itu juga satu motivasi saya untuk bisa membangun satu jaringan lah ya yang. Jadi ada 3 hal tadi, belajar yang tidak pernah berhenti, kemudian juga bisa punya connectivity gitu ya Bu ya. Bu, setiap individu kan pasti punya impian nih. Dan apakah hal ini juga akan yang ingin Ibu wujudkan yang belum terrealisasi mungkin dalam waktu dekat ini? Impian kalau saya itu dari kecil saya juga udah punya impian ya. Jadi impian itu tidak hanya terjadi ya kalau kita ngimpi sih setiap malam bisa ngimpi. Tapi buat saya yang paling penting, saya tuh selalu cita-cita clear. Buat saya tuh kita sebagai anak pasti mau orang tua tuh bangga terhadap kita. Itu udah nomor 1 ya kan. Gimana kalau orang tua tuh bisa lihat bahwa ya ternyata apa yang saya bina ini anak bisa jadi gitu. Jadi ini juga impian saya. Impian saya bagi orang tua saya adalah bagaimana orang tua saya itu bisa bangga bahwa saya bisa mencapai cita-cita yang mereka harapkan juga. Tapi dari saya terhadap anak-anak saya juga demikian gitu. Saya juga bermimpi bahwa satu hari mereka juga bisa menjadi anak-anak yang sukses sehingga saya juga berhasil sebagai orang tua. Saya rasa itu paling sederhana gitu. Bahwa pada akhirnya itu adalah satu impian yang pasti diharapkan oleh semua manusia ya, untuk bagaimana bisa mencapai satu kesuksesan di mana kita bisa melihat anak-anak kita sendiri juga berhasil. Iya. Apa sih Bu harapan Ibu ke depan yang bisa selalu menjadi seorang yang sukses dalam kehidupan secara personal maupun perjalanan karir Ibu? Saya rasa saya tidak muluk-muluk ya. Buat saya selalu mengatakan sukses di dalam karir itu harus bisa diimbangi dengan sukses dalam rumah tangga. Kalau kita gagal di dalam rumah tangga itu percuma gitu kita sukses di dalam pekerjaan kita ya, di dalam masyarakat. Jadi saya rasa keseimbangan itu adalah kuncinya pada akhirnya. Gimana caranya kita bisa paling tidak ya mungkin kata sukses itu apa ya. Jadi mungkin benchmarknya itu sukses nilainya besar kecilnya tuh berbeda-beda. Tapi yang pasti harus ada keseimbangan tadi, bahwa kita di dalam karir bisa sukses, tapi di dalam rumah tangga itu harus bisa sukses juga gitu. Jadi seimbang ya Bu ya. Satu pertanyaan saya yang terakhir Bu, apa sih pelajaran dan makna hidup yang Ibu peroleh dari perjalanan Ibu sepanjang sampai saat ini yang bisa Ibu bagikan kepada pemirsa dan sahabat Excellent? Iya. Jadi buat saya mungkin yang paling penting yang tadi saya katakan adalah pertama jangan berhenti belajar gitu. Usia berapapun Anda bisa belajar. Anda bisa selalu menemukan hal-hal baru yang bisa dapat Anda pelajari. Kedua adalah
tadi mengenai keseimbangan, bahwa di dalam hidup itu kita perlu keseimbangan, baik rumah tangga, baik karir, baik komunitas kita, sosial, itu baik untuk kita sendiri. Kadang-kadang kita lupakan bahwa kita juga perlu waktu untuk kita sendiri gitu. Jadi saya rasa prinsip itu kita butuhkan. Kita selama ini mungkin meninggalkan karena kesibukan kita lupa bahwa kita ini juga perlu dibina kitanya sendiri gitu ya. Dan yang ketiga adalah mungkin secara spiritual ya. Saya rasa itu penting bahwa kita selalu harus percaya bahwa yang tadi saya kata itu ada sesuatu yang jauh lebih besar di atas yang bisa apa saja bisa terjadi. Jadi secara spiritual itu kita harus, sehingga kita bisa mendapatkan satu kedamaian gitu, bahwa pada akhirnya kita percaya bahwa itu sesuatu yang bisa terjadi. Bu Sinta, terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya bersama dengan kami, sudah bisa berbagi. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk pemirsa dan sahabat Excellent. Oke, pemirsa, tak terasa sudah 60 menit kita berbincang dengan Ibu Sinta Wijaya Kamdani dan mengenai perjalanan karir beliau, perjalanan kehidupan beliau. Semoga perbincangan ini bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk Anda semua. Untuk meraih sukses di masa yang mendatang, saya, Lisa Sopakua, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Strive for excellence.